Kemana? Aduh. Kemana? Bagas, kamu jangan sampai deketin Bu Sinta lagi atau nemuin Bu Sinta lagi. Karena Bu Sinta itu udah nggak mau ketemu sama kamu karena ya udah benci banget ya. Saya sopir, mau ngambil uang dari mana sih, Bu? Terus saya mau korupsi dari mana, Bu? Saya kan tiap hari bareng sama Bu Sinta, Bu. Kalian pikir saya nggak tahu kalau kalian udah lebih dulu ketemu sama dia? Enggak Bu. Kalau lagi kalian bohong, saya nggak akan segan-segan buat laporin kalian. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini Kalian bener ini desanya? Kalau dari informasinya betul sih, Bu. Oke. Ini yakin, Bu, Ibu mau merekrut lagi tuh. Iya Bu, kan itu udah dipecat ya. Betul, Bu. Dia itu sudah menunjukkan kantor kita, Bu. Kita udah bahas ini semua di kantor. Bahkan kita sampai ngadain meeting kan. Saya cuma ngerasa menyesal saja karena saya sudah mengusir Mas Bagas secara tidak hormat. Dan bahkan meskipun keadaan itu terjadi karena tuduhan dari beberapa rekan kerja kita, ya saya rasa itu nggak make sense karena nggak ada bukti yang saya dapatkan. Tapi mohon maaf ya Bu sebelumnya. Dia kan udah benar-benar bersalah dan Bu Sinta itu sudah tahu sendiri. Kenapa ya Bu? Dia itu masih mau masuk lagi ke kantor kita takutnya. Nanti kalau dia masuk lagi ke kantor kita Bu, dia malah tambah jadi masalah. Betul, Bu. Dan Bu Sinta itu terlalu percaya sama orang baru seperti dia, Bu. Kalau misal dia terus-terusan ada di kantor Bu Sinta, nantinya kantor Bu Sinta malah tambah nggak karu-karuan, Bu. Kayaknya saya rasa orang itu lebih penting deh daripada kalian berdua. Bu, kita yang memajukan kantor Ibu, Bu. Yang memajukan kantor saya. Iya, saya kan bisa dibilang karyawan Ibu dan kita itu bekerja di kantor Ibu, sedangkan si Bagas itu kan cuma sopir, Bu. Dan dia juga punya kesalahan besar, Bu, di kantor, Bu. Nggak banyak orang tahu kegiatan dia di kantor seperti apa. Jadi mungkin bagi kalian dan bagi rekan kerja yang lainnya, kerjaan dia sebagai sopir. Padahal dia sangat berarti buat saya. Jadi dengan adanya saya datang ke sini, berarti saya sangat-sangat menyesal dong atas kejadian 2 bulan yang lalu. Saya rasa tindakan yang saya ambil itu benar-benar nggak wajar dan nggak pantas untuk saya berikan terhadap Mas Bagas. Ya, tapi apa yang harus disesali oleh Bu Sinta, Bu? Karena itu kan memang udah mutlak kesalahan dari si Bagas. Iya Bu. Kenapa Bu Sinta nggak mencari supir yang lain aja? Bukan masih banyak kandidat-kandidat yang lain tuh Bu. Supir-supir yang lebih handal dari Bagas, yang lebih profesional dari Bagas. Lebih baik kan Bu Sinta merekrut sopir yang lain aja daripada ya Bagas harus balik lagi Bu. Betul, Bu. Lagian di kantor kan sekarang lagi ada hal yang lebih penting yang harus kita kerjakan di kantor. Ya, kalau masalah sopir itu nggak terlalu penting amat kan, Bu. Cuman tinggal cari sopir ganti yang lain aja, Bu. Saya sangat paham kalian memberi masukan untuk kebaikan saya dan kantor juga kan. Tapi Pak Romi, Bu Rusta, masalahnya saya ini sebagai bos di sini. Jadi kalau saya nggak memberikan contoh yang baik untuk para karyawan di kantor saya, otomatis mereka juga akan melakukan hal yang buruk kan. Jadi saya ingin memberikan contoh terhadap kalian semua bahwa apa yang udah saya lakukan terhadap Mas Bagas itu tindakan yang tidak benar. Jadi saya ingin merubah semuanya. Saya ingin bertemu kembali sama Mas Bagas. Saya ingin tahu kebenarannya seperti apa dan mungkin kalau memang Mas Bagas bersalah, saya harus memiliki bukti yang akurat. Jadi saya nggak mau nuduh orang sembarangan. Mungkin ini kesalahan saya juga karena saya terlalu gegabah pada saat itu. Tapi kita masih tetap patuh sama perintah Bu Sinta sih. Cuman
kalau cuman membuang duri di dalam kantor itu bukan kesalahan Bu. Si Bagas tuh menurut saya tuh dia tuh jadi duri di kantor kita Bu. Pak Romi bilang kalau dia menjadi duri di kantor kita. Emang Pak Romi udah tahu semuanya? Iya buktinya dia udah ngelakuin hal yang sangat Fatal. fatal. Namanya kalian udah punya bukti. Kalau memang kalian punya bukti, silakan serahkan bukti itu terhadap saya. Gini Bu, emang kita berdua tidak punya bukti, tapi kan Bu Sinta tahu sendiri beberapa karyawan yang ada di kantor itu juga menjadi saksi Bu kalau Bagas itu emang sudah bermain api. Jadi kita berdua ini sebenarnya kasihan sama Bu Sinta. Kita juga mengabdi sama Bu Sinta, takutnya nanti kalau semisal Bagas datang lagi Bu, dia bakal balas dendam Bu dengan apa yang pernah Bu Sinta lakukan kepada Bagas. Apalagi Bu Sinta kan mecat Bagas secara tidak hormat. Betul Bu, sekali maling dia itu nggak bakalan jadi orang baik Bu, dia bakalan tetap jadi orang yang jahat Bu, tetap jadi maling Bu. Iya, mungkin kalau hal itu akan terjadi terhadap saya, ya wajar. Itu konsekuensi buat saya karena saya sudah melakukan tindakan yang tidak seharusnya saya lakukan terhadap Mas Bagas. Jadi untuk sekarang mungkin kalian nggak perlu terlalu banyak memberi masukan terhadap saya. Apa yang saya lakukan hari ini dengan kedatangan saya ke desa Mas Bagas ini, saya yang berniat untuk mencari dia dan saya akan menjelaskan terhadap dia bahwa apa yang udah saya lakukan itu salah. Tapi Bu Sinta yakin ingin turun sendiri ke desa si sopir itu Bu. Kalau kan ini cuacanya panas banget, mending Bu Sinta nunggu di mobil aja, biar kita berdua aja. si Bagas Bu. Kalau saya suruh kalian berdua aja dan saya cuma tunggu di sini, saya nggak merasa bersalah dong. Kenapa saya datang ke sini? Karena saya merasa bersalah. Kenapa saya terjun langsung untuk bertemu dengan Mas Bagas? Karena saya merasa bersalah Pak Romi. Jadi mungkin biar lebih adil, saya menyuruh kalian berdua untuk berpencar. Termasuk saya juga akan berpencar mencari rumah dan keberadaan Mas Bagas. Bu, gini Bu, kita itu mementingkan Keselamatan Bu Bu Sinta. Bu Sinta tahu sendiri kan Bu Sinta punya penyakit asma Bu. Kalau nanti semisal Bu Sinta itu kambuh penyakitnya Bu, kan nggak ada kita berdua nih Bu. Betul Bu. Menurut saya Bu Sinta itu mending nunggu di mobil aja Bu. Lebih baik begitu Bu, biar nanti kita berdua yang mencari Bagas rumahnya di mana. Apalagi kan di sini desanya kan kecil, jadi mungkin bakalan cepet sih ketemu sama Bagas itu Bu. Oke, tapi mungkin saya rasa kalian harus benar-benar menemukan dia. Saya pastikan bakalan pastikan. bertemu sama dia Bu, insya Oke. Allah Bu. Saya janji kalau memang kalian sudah menemukan Mas Bagas, ya saya akan memberikan posisi yang layak untuk kalian di kantor. Beneran ini Bu? Beneran Bu. Saya serius. Nah, kita mencari si Bagas ini bukan karena gara-gara kita dijanjikan sebuah jabatan sama Bu Sinta Bu. Kita memang real mau membantu Bu Sinta untuk menemukan si Bagas ini karena Bu Sinta itu merasa bersalah sekarang. Ya udah kalau kayak gitu Bu, saya sama Pak Romi bakalan cari Bagas. Kalau emang Bu Sinta mau diem di mobil nggak apa-apa, kalau emang Bu Sinta mau cari juga nggak apa-apa. Tapi nanti Bu Sinta kabarin ya Bu, kalau misalnya ada apa-apa sama Bu Sinta. Oke, semoga berhasil dan semoga kalian bisa membujuk Mas Bagas untuk kembali kepada saya. Oh baik Bu, ya udah Bu, kami berdua permisi ya Bu. Oke, Permisi Bu. terima kasih ya. Iya Bu. Semoga dengan adanya aku memutuskan untuk mencari Mas Bagas, semuanya bisa berjalan dengan lancar dan semoga dia nggak dendam sama aku. Mungkin alangkah lebih baiknya aku juga bantu ikut mencari keberadaan Mas Bagas. Mungkin aku mulai dari sebelah sana. Gimana nih Bu Sinta telepon terus? Udah dari tadi guys. Iya Git. Sebenarnya aku gak enak nih ketolong sama kamu. Aku kemarin udah enak sebenarnya Git. Udah dapat kerjaan. Tapi aku difitnah Git sampai aku dipecat. Dan aku juga harus bayar hutang sama Bu Sinta Git. Bu Sinta itu bos aku. Jadi kalau bisa ya aku pinjam uang sekaligus minta kerjaan lah kamu. Aku jadi sopir kamu juga gak apa-apa Git. Jadi hitung-hitung aku mau lunasin utang dulu sama Bu Sinta. Cuman itu doang. Setelah itu gak apa-apa deh, aku gak usah ini. Begini guys, aku bukannya nggak mau untuk mempekerjakan kamu, tapi memang di kantor aku sekarang ini memang nggak ada lowongan pekerjaan dan nggak butuh supir juga guys. Kenapa kamu nggak balik ke bos kamu aja deh? Ini
Dia nelpon terus dari tadi Git. Dari kemarin malah. Pasti dia mau nagih hutang sama aku Git. Ya gak aku angkat Git. Aku sungkan mau bilang gak ada Git. Kalau aku udah ada aku mau telepon Bu Sinta. Jadi aku sebenarnya gak melakukan kesalahan. Aku gak ngambil uang kantor ataupun gak korupsi. Tapi aku difitnah sama karyawannya Bu Sinta dan Bu Sinta percaya gitu. Ya akhirnya aku memutuskan buat pulang kampung. Aku harus gimana ya gitu menurut kamu? Apa aku angkat aja teleponnya, terus aku bilang uangnya masih belum ada, aku WA aja ya? Tapi aku gak berani buka WA Bu Sinta, takut nyakitin gitu. Ya, Padahal kalau menurut aku sih mending kamu WA aja, nggak usah telepon. Soalnya kan kalau nggak dibalas juga kan nggak enak gas. Dia ngiranya mesti kamu nggak bakalan mau bayar. iya juga gitu. Tapi aku sungkan gitu. Kalau misalkan aku balas, aku baca WA-nya terus bener dia nagih hutang, aku mau jawab apa gitu? Yang ada aku malah dipenjara. Jadi dari kemarin semenjak aku dipecat, aku kan disuruh ganti rugi gitu. Aku bingung harus cari pinjaman sama siapa. Kamu tahu sendiri kerjaan di kampung kita gak enak, gak ada malah. Kalau aku penghasilan sehari cuma 30.000, kan cuma cukup buat makan aja gitu. Ya sih gas, tapi aku juga bukannya nggak menolong kamu, tapi memang beneran nggak ada lowongan di kantor aku. Kalau menurut aku sih daripada kamu kerja di sini, cuman dapat uang sehari itu 30.000, mending kamu balik aja. Ya nanti kamu tinggal potong gaji kamu aja sama bos kamu. Masalahnya yang mau balik, kan aku dipecat gitu. Terus aku diusir, disuruh pulang kampung, suruh cari kerjaan lain, terus buat disuruh ganti rugi. Sebenarnya Bu Sinta itu orangnya baik, cuman kalau udah marah nyakitin. Padahal yang mereka omongin tuh gak benar semua. Apa emang ini ujian aku ya? Mungkin ini adalah ujian buat aku menuju kesuksesan kali ya. Ya mungkin sih gas, karena ini ujian kamu berat banget. Orang nggak punya pekerjaan itu bingung banget gas. Iya gitu. Aku gak ada orang tua, saudara juga gak punya, hidup sebatang kara, dipecat dari kerjaan, disuruh bayar hutang yang gak pernah aku lakuin. Emangnya teman kamu sejahat itu ya? Aku gak tahu gitu, tapi aku tahu siapa pelakunya. Padahal aku gak pernah berbuat salah sama mereka. Tapi gak tahu kenapa mereka jadi dendam begini sama aku. Aku sekarang ya intinya cuman bisa pasrah aja gitu. Ya pasrah dengan apa yang mereka lakukan. Karena aku buat ngelawan juga gak bisa kan. Posisi aku cuma jadi sopir, sedangkan mereka jabatannya kan tinggi semua gitu. Tapi kenapa teman kamu bisa iri seperti itu ya guys? Soalnya kan kamu cuma supir, dia kan punya jabatan yang tinggi. Kalau menurut aku sih gitu, salah satu karyawan Bu Sinta tuh ada yang suka sama Bu Sinta. Oh. Bu Sinta itu kan tiap hari bareng sama aku gitu, kemana-mana aku yang nganter, aku sopir. Lagian aku kan sadar diri kan, gak mungkin lah Bu Sinta suka sama aku, dan aku juga gak mungkin macam-macam sama Bu Sinta. Tapi ya namanya orang iri, ngelakuin segala cara buat menjatuhkan orang lain. Ya intinya biar aku gak deket-deket sama Bu Sinta aja. Sampai kemarin dia bilang urusan ganti rugi, dia mau ganti rugi. Tapi ini Bu Sinta kenapa nelpon aku terus ya? Atau jangan-jangan aku dibohongin lagi? Cuma aku takut dipenjara gitu. Aku nggak melakukan sesuatu yang nggak aku perbuat. Gak udah deh guys, kamu nggak perlu khawatir kalau memang kamu nggak salah. Ya nanti aku coba cariin pekerjaan buat kamu deh. Ya udah sekarang begini aja dikit. Aku coba cari ke tempat lain lagi. Nanti kalau memang kamu juga ada, kamu segera kabarin aku ya. Ya udah, aku coba carikan pekerjaan buat kamu, tapi mungkin ini nggak di kantor aku guys, ataupun di kantor lain. Kamu mau kan? Ya, mau gitu, yang penting ada kerjaan aja. Aku cuma buat bayar utang, malu gitu. Ya udah deh. Aku coba nanya-nanya sama teman aku ya. Yaudah. Mungkin nanti ada kerjaan.
Kalau begitu, aku makasih Git karena kamu juga udah bantu aku, karena kamu juga udah mau mencari pekerjaan buat aku. Aku balik dulu ya. Ya udah. Udah, makasih ya Git. Ya sama-sama. Maaf nih aku ganggu waktunya Git. Ya nggak apa-apa gas. Dadah, mari ya Git. Ya. Harus cari pekerjaan kemana ya? Kasian banget coba gas. Dia lagi butuh pekerjaan. Tapi kan aku nggak bohong sama dia. Di kantor itu emang nggak ada lowongan. Aduh, Sopir itu siapa sih? Dia udah berani-berani pergi dari kantor dan sekarang kita masih disuruh untuk cari sopir gak jelas itu. Apa? kamu udah tahu aku capek ya dari tadi keliling-keliling nyari supir itu. Kamu marah-marah di sini ke aku. Ya, aku nggak habis pikir aja. Dia itu udah dipecat, terus disuruh cari sopir itu lagi. Hah? Padahal kan rencana kita dari awal udah mateng ya. Udah terlaksana juga. Dia udah pergi, udah nggak tahu kemana. Dan sekarang kita disuruh nyari lagi. Kita mau nyari kemana sih? Aku itu udah seneng banget dia itu pergi dari kantor kita. Dan sekarang bingungnya aku disuruh cari tuh orang lagi untuk balik ke kantor kita untuk jadi supir lagi di kantor kita. Bentar deh Pak Romi. Kok saya jadi curiga deh. Kenapa? Jangan-jangan supir itu mempunyai mantra-mantra. Guna-guna gitu? Iya. Jangan seuzon kayak gitu, nggak baik. Ini Astagfirullahaladzim. itu desa. Ya Nanti Allah. kalau semisal kamu kesambet di sini gimana? Ngomongnya kayak gitu. Ya Iya gimana dong. ya? Aku nggak habis pikir aja. Dia kan udah pergi nih, udah pergi. Dia kan bukan artis ya, dia cuma seorang supir. Tiba-tiba kita disuruh nyari dia. Emang dia itu siapa? Kelas di bawah kita aja kok belagu. Tapi ini bisa jadi bumerang sih buat aku. Kamu tahu sendiri kan? Kenapa? Sopir itu deket banget dengan Bu Sinta. Nanti kalau Bu Sinta kepicut sama dia, peluang aku untuk nikahin Bu Sinta itu bisa habis, tahu nggak? Udah tenang aja, selagi masih ada Rosita di sini di samping Pak Romi, semuanya akan baik-baik saja. Yang penting Pak Romi cuma satu. Pepet terus Bu Sinta. Ros, aku itu sudah mepetin terus Bu Sinta, tapi Bu Sinta itu nggak peka kalau aku itu suka sama Bu Sinta. Jadinya aku kan minder juga kan. Aku juga nggak punya keberanian untuk nyatain cinta sama Bu Sinta. Emang Mentalmu itu mental tempe. Kamu nggak punya keberanian, padahal kamu tuh laki-laki. Kalau kamu itu nggak bisa nyatain perasaan kamu ke Bu Sinta, kapan ya kalian itu bisa bersama? ya kamu tahu sendiri kan, jabatan aku ya cuman jadi. Hei, jabatan itu bukan alasan yang utama. Kalau sudah sama-sama nyaman, pasti bisa terlaksana itu semuanya. Tapi yang jadi masalah, Bu Sinta itu nggak nyaman sama aku, ya. Dan aku bisa ngeliat lah orang suka sama aku sama orang yang nggak suka sama aku bisa tahu dong. Coba. Iya. Gimana Bu Sinta mau sama kamu ya? Sedangkan kamu pakainya kayak gini. Ros, kamu lupa sekarang kan hari libur, hah? Ya setidaknya meskipun hari libur itu kamu harus rapi lah. Ya kali kamu kayak modelan preman, Bu Sinta nggak bakalan mau. Bu Sinta itu maunya laki-laki yang kalem. Nanti rubah aja deh penampilan kamu, tenang aja. Selama ada Rosita di sini, kamu bakalan aku ubah kayak laki-laki yang tampan. Tenang. Aku nyaman dengan penampilan aku seperti ini. Dan keseharian aku memang penampilan aku seperti ini. Siapa dong yang nggak tahu sama Romi di desa Tapen? Banyak yang tahu sama yang namanya Pak Romi, karena yang namanya Pak Romi itu nakal. Itu. Hah? Dari. Kamu bangga nakal? Iya bangga dong karena aku itu terkenal di desa aku. Tahu kan? Tapi aku juga nggak bodoh-bodoh amat karena yang kerja di kantoran di desa aku tuh iya cuma sebagian aja termasuk aku. Iya, hebat ya. Hebat Keren dong. ya? Keren dong. Keren ya. Aku bagus. nakal tapi aku itu rajin yang namanya bekerja dan pintar mencari uang. Udah capek ngomong sama kamu. Ini kita harus cari kemana lagi ya? Ya udah deh, mending bentar lagi kalau ada orang kita tanya aja dulu di mana rumahnya sopir itu. Siapa sih namanya? Namanya Bagas. Bagas. Ayo, Ayo kemana? kan udah istirahatnya. Kita jalan dong. Awas. Ya kan? Ya, bentar deh. Gini deh. Lagian ya kita disuruh nyari ke desa sini. Udah ada sapi, bau. Aduh. Dan yang aku heran itu kangkung kenapa gede-gede kayak gitu? Kok
kangkung. Ah, emang itu apa? Itu pakannya sapi kan? Oh, itu rumput. Iya. Aku kira itu kangkung loh. Capek aku ngomong sama kamu, Pak Romi. Ini kita ke sana atau ke sana ya? Ya udah kita kesana dulu. Nanti kalau misal di sana nggak ada yang kenal, kita kesana deh. Capek dong. Iya, namanya juga orang usaha kan. Iya, kamu harus Bagas. sabar dong. Aku sekarang lagi emosi sama yang namanya Bagas. Kalau sampai nanti aku ketemu sama Bagas, lihat aja. Aku pengen maki-maki dia, aku pengen marah-marahin dia. Intinya aku pengen kesel deh. Jangan Biasanya ngedumel deh, gini ya. gini deh. Harusnya kan kita istirahat ya. Kita tidur, Nah, kita enak-enak santai, nah, nggak bikin kerjaan. nah. Disuruh nyari Bagas yang statusnya supir. Bukan cuman kamu yang kesel sama dia. Sebentar lagi kalau aku ketemu sama si Bagas, aku itu bakalan kasih dia pelajaran. Oke gini ya Pak Romi, kita atur rencana. Pokok nantinya kalau kita ketemu sama Bagas, gimana caranya kita nyuruh Bagas untuk tidak balik lagi sama Sinta. Let's go. Kok aku ditinggal? Pak Romi. Aduh, nyesain banget sih dia itu. Aku capek Pak Romi. Ini dia nih yang dicari nih, mulai tadi nih. Pak Romi, Bu Sita. Ada apa, Kalau Pak? punya desa itu, yang asli dong. Jangan panas kayak gini. Udah Perasaan bau di sini, banyak Desa sapi. saya Apa? adem. Adem-adem apa? Bau ini. Di sini tuh panas, kebanyakan orang miskin. Pak, Betul. pasti mau nagih utang sama saya. Aduh, Kemana? Hah? aduh. Mau kemana? Aku kamu itu harus segera bayar utang kamu. Mana lagi? Pak, bukannya soal hutang. Kantor katanya Pak Romi yang mau bayar, Pak. Yang penting saya pergi dari kantor, Pak. Emangnya kamu siapa? Aku yang harus bayar utang kamu kepada kantor. Salah siapa juga kamu korupsi? Hah? Pak, saya kan nggak korupsi, Pak. Terus yang korupsi siapa? Ih, saya udah nggak tahu, Pak. Alah, kamu itu cuma alasan doang ya. Saya kan cuma sopir, Pak. Ya makanya, maka dari itu kamu itu cuma seorang sopir. Kenapa kamu berani-berani korupsi di kantor kita? Hah? Sekarang begini aja deh, Pak. Saya mau ketemu sama Bu Sinta. Punya hak apa kamu mau ketemu sama Bu Sinta? Enak aja mau ketemu sama Bu Sinta. Juga nggak apa-apa, Pak. Biar sekalian ditabrak, Pak. Kurang ajar Pak Romi. Pak Romi. Saya kasih peringatan sama kamu ya. Jangan pernah kamu temuin Bu Sinta ya. Sekarang Bu Sinta itu lagi nyariin kamu. Oh, jadi Pak Romi nolongin saya. Terus saya disuruh kabur gitu, Pak? Iya. Duh, Betul. Pak. Makasih ya, Pak. Iya, udah nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Terima kasih sama kita. Tapi kamu itu harus jauhin yang namanya Bu Sinta. Kamu itu mau aman, bener? Pak, tapi sebenarnya ya, Pak. Bu Sinta itu kan baik ya, Pak. Kenapa tiba-tiba? Jadi Gini ya Pak Saya- Sopir, Pak Sopir, mantan Pak Sopir maksudnya. Gak usah banyak tanya, gak usah banyak mikir juga, intinya ya. Bagas, kamu jangan sampai deketin Bu Sinta lagi atau nemuin Bu Sinta lagi. Karena Bu Sinta itu udah gak mau ketemu sama kamu karena ya udah benci banget ya. Benci banget. Apalagi Bu Sinta sekarang udah punya pasangan. Dan gini ya, kamu tuh usah gini ya. Kamu itu cuman seorang sopir. Kamu nggak usah sok-sokan deh. Kedatangan kita kesini itu untuk nyuruh kamu kabur ya. Lagian Bu Sinta itu cuman luarnya doang kayak gitu. Sebenarnya dia itu serigala berbulu Kucing. kucing halus putih. Gini ya Bagas, kalau sampai kamu masih nemuin Bu Sinta, kita berdua bakalan cari kamu, bakalan hancurin hidup kamu, bahkan bakalan hancurin keluarga kamu. Saya nggak mau ya, kedepannya nanti saya nemuin kamu ketemu sama Bu Sinta. Bu Rosita, sebenarnya yang bakalan ngancurin tuh bukan kita berdua. Dia itu kalau semisal bertemu sama Bu Sinta, dia itu bakalan hancur dengan sendirinya. Karena dia nantinya bakalan mendekam di penjara. Duh, Pak. Saya nggak mau, Pak, di penjara, Pak. Maka Makanya dari itu, pergi dari sini. nah, Tapi soal utang beres ya, Bu? kalau masalah utang biar kita berdua yang bakalan usahain untuk nutupin semuanya, Bu, ya. Tapi kalau semisal nanti kamu kena sama Bu Sinta, kamu harus ngakuin kalau itu kamu yang korupsi. Iya, kamu kan cuma sebagai sopir di sini. Yang penting utang saya beres, Bu. Iya,
tenang aja masalah utang, serahkan ke kami berdua. Cuman inget ya, kamu jangan sampai bocor. Kalau sampai kamu bocor, kita nggak segan-segan buat ngancurin hidup kamu. Dan kita nggak bakalan segan-segan ngelaporin kalau kami itu ada di desa ini. Jangan Pak, saya minta tolong Pak. Pak, saya ini sadar diri Pak. Saya nggak mungkin berani buat nemuin Bu Sinta Pak. Iya, lagian bukan kelasnya Bu Sinta juga. Harusnya kan kamu itu cari yang di bawah, yang setara sama kamu. Jangan Bu Sinta. Bu Sinta itu atasan kamu loh. Jauh di atas kamu malahan. Sadar diri itu lebih baik, Bagas. Ya, kamu itu bagaikan langit dan bumi. Ya, jangan kamu pernah mendekati langit kalau kamu masih ada di bawah. Ya. Tapi Pak Romi, mohon maaf, saya kan nggak pernah deketin Bu Sinta Pak. Tapi Bu Sinta aja yang deket-deket sama saya. Tapi cari pandang kamu untuk deket sama Bu Sinta itu beda, ya. Saya Kamu kan, suka kan sama Bu Sinta? Hah? saya cuma sopir Pak. Saya nggak mungkin lah suka sama. Ya kalau suka sih, tapi nggak berani nyatakan perasaan Pak. Nah, itu sama aja, Bagas. Bagas gimana sih kamu? Kalau kamu itu masih sadar diri, kamu itu cuma seorang sopir yang nggak mungkin bisa mendapatkan seorang yang namanya Bu Sinta. Ya. Bu Sinta ikut nyari ke sini Pak sekarang Pak. Kalau Bu Udah. Sinta ikut ke sini, kamu itu sudah di dalam penjara. Gak usah banyak tanya ya. Intinya kita berdua ini udah capek ya nyari kamu dari tadi. Bayangin dari pagi sampai sesore ini baru nemuin kamu. Udah kampungnya kayak gini, gak ada apa-apa, gak ada sinar matahari, panas, bau. Ini market gak ada lagi. Yang ada cuman es cendol. Es cendol itu apa sih? Pak, Nah, itulah. saya dari tadi nggak ada di rumah. Soalnya saya keliling cari kerjaan Pak Bu. Buat ya bayar hutang juga. Kan saya juga harus gimana ya? Aduh, pusing-pusing. Gini ya, intinya kamu sekarang harus pergi dari desa di sini biar Bu Sinta nggak mencari kamu. Kalau udah Bu Sinta datang dan menginjakkan kaki di sini dan ketemu sama kamu, bahaya banget. Udah, aku jamin bakalan bahaya. Jadi sekarang kamu wajib tuh pergi. Gak tau lah kemana, yang penting kamu harus pergi dari sini. Itu ada benernya tuh. Apa kata Bu Sita? Ada betulnya. Mending kamu merantau deh. Di perantauan kan nantinya pasti kamu bakalan punya pekerjaannya cukup lah untuk cuman ngidupin orang miskin kayak kamu. Kamu makan sama terong hidup kan? Hah? Cuman nasi sama terong hidup kan? Iya. Ya udah, mending kamu pergi aja, pergi yang jauh. Jangan pernah kamu balik lagi kalau bisa ke kampung ini, ya. Kalau semisal kamu balik lagi ke kampung ini, identitas kamu itu bakalan kedeteksi sama yang namanya Bu Sinta. Kamu tahu sendiri kan, Bu Sinta itu adalah orang cerdas, IT. Ya udah Pak, kalau begitu saya langsung pergi aja ya Pak. Saya minta tolong jangan bilang kalau ketemu saya Pak. Oh, tenang aja, aman. Asalkan kamu juga diem ya. Ya udah Pak, takut Bu Sinta nyari ke sini. Permisi ya Pak. Udah, pergi jauh-jauh ya. Jangan pernah balik ke kampung ini lagi. Iya, jauh sana, jauh. Panas ini. Beres kan? Beres, capek tapi. Ya udah, yang penting misi kita yang pertama itu gol. Kurang galak loh sama dia. Kalau kita barusan itu galak sama dia, yang ada dia bakalan curiga sama kita kalau dia itu bakalan direkrut lagi untuk menjadi seorang sopir. Hah? Oh Kamu iya tahu ya. sendiri kan, Bu Sinta itu sekarang tuh lagi butuh seorang sopir. Ya semoga aja ya Bu Sinta nggak ketemu sama Bagas dan Bagas itu keluar dari desa sini jauh banget biar posisi kamu nanti itu setara sama Bu Sinta. Duh, aku nggak sabar bakalan naik derajat, aku bakalan naik. Jabatan. Ya, Tenang aja. Itu yang pertama bakalan aku janjikan sama kamu. Kalau kamu itu bakalan naik jabatan, tenang aja. Kalau bisa, aku itu bakalan kasih kantor cabang buat kamu deh. serius Pak Romi? Serius lah. Oh tenang aja, sekarang gini, tugas saya itu bakalan nemenin Pak Romi buat deketin sama Bu Sinta. Ah gampang lah, itu sepele buat yang namanya Bu Rosita ini, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Iya, Jadi Kak. tenang aja. Tapi kamu jangan cuman diem aja. Kamu harus bantuin aku untuk ngedapetin yang namanya Bu Sinta tuh. Emang dari tadi aku diem? Hah? Iya sih. Ya udah kalau kayak gitu kita temuin Bu Sinta yuk. Udah capek banget, udah lapar banget, ini perut dari pagi gak makan. Nanti tugas Pak Romi harus meyakini Bu Sinta kalau kita itu nggak ketemu sama Bagas. Jadi kita dengar sama orang-orang kampung di sini kalau Bagas itu punya utang, sering mencuri, sering melihat orang mandi. Intinya ya udah kita jelek-jelekin aja biar Bu Sinta percaya. Intinya kamu harus ngikutin apa yang aku omongin ya. Ya udah deh, tapi nggak usah pakai ngintipin orang mandi juga. Iya lagian ini ada sungai kan pasti banyak orang mandi. Ya udah deh. Salah ke sana. Ke sana. Iya balik kita.
Kemana lagi ya? Aku harus cari Mas Bagas. Kayaknya dia udah nggak ada di desa ini deh. Entah mungkin dia merantau, atau mungkin ya dia mau lagi cari kerja di tempat lain. Mas Bagas? Iya, aku nggak salah lihat itu Mas Bagas. Samperin sekarang. Gimana ya caranya aku buat kabur dari sini sedangkan aku gak punya Mas? uang? Bu Sinta, Kamu kemana? Bu, jangan laporin saya, Bu. Saya udah bilang kok, Bu, sama Pak Romi. Kalau misalkan saya udah minta maaf. Kamu tenang. Tadi saya udah ketemu sama Pak Romi sama Bu Rosita, Bu. Oke, kamu tenang. Saya jangan di penjara, Bu. Oke, kamu tenang. Katanya Pak Romi sama Bu Rosita mau bayar hutang saya, Bu. Yang penting saya udah pergi dari kantor itu. Dan semua urusan soal hutang piutang dan yang saya harus ganti rugi, Pak Romi yang nanggung semua, Bu. Kamu udah ketemu sama mereka? Iya, kamu udah ketemu sama Pak Romi sama Bu Rosita semua. Kamu udah ketemu? Kenapa aku keceplosan ya? Oke, sekarang gini. Kamu jangan kemana-mana. Kita ngobrol dulu, boleh? Tapi Saya janji saya nggak akan apa-apain kamu. Saya janji saya nggak akan ceblosin kamu ke penjara. Saya janji saya nggak bakal apa-apain kamu pokoknya. Oke, tapi kamu dengerin saya. Kita ngobrol sekarang. ya, janji ya, Bu. Saya janji, Mas. Oke, kamu tenang ya. Saya boleh duduk? Duduk aja, Bu. Kamu tahu nggak? Saya cari banget. Saya dari tadi keliling. Desa ini ternyata luas banget ya buat cari orang kayak kamu. Kenapa sih kamu susah banget buat ditemuin? Saya kan kabur, Bu, tadi. Apalagi katanya Pak Romi, Bu Sinta nyari saya. Mau dipenjarain saya, Bu. Dipenjarain? Pak Romi bilang kayak gitu sama kamu? Iya, Bu. Sebenarnya Ya beres deh. yang ngelakuin semua itu kan Pak Romi, Bu. Sama Bu Rosita. Yang nuduh saya, Bu. Tapi Bu Sinta malah dengerin mereka. Tapi gak usah diperpanjang ya, Bu. Gak apa-apa, saya udah dipecat, Bu. Saya udah enak tentrem di desa ini. Kalau Bu Sinta mau nagih tentang kerugian di kantor yang katanya Bu Sinta bilang sama saya dulu, katanya yang penting saya pergi dari kantor itu, Pak Romi sama Bu Rosita yang menanggung semuanya, Bu. Pak Bagas, apa yang Pak Bagas omongin itu semua benar. Iya, Bu. Oke, saya minta maaf sama kamu. Saya udah menuduh dan mengusir kamu dari kantor tanpa adanya bukti. Saya benar-benar minta maaf sama kamu dan tolong maafkan saya dulu. Oke? Saya udah maafin, Bu. Yang penting saya gak masuk penjara, Bu. Oke, terima kasih kamu udah mau maafin saya. Cuma untuk masalah yang tadi kamu omongin sama saya, sebenarnya saya emang udah curiga dari awal. Semenjak kamu pergi dari kantor, beberapa minggu saya mencari tahu kebenarannya seperti apa. Dan saya yakin bahwa sebenarnya bukan kamu pelakunya. Tapi karena kesalahan saya yang begitu fatal, saya terlalu gegabah percaya sama beberapa karyawan di kantor. Akhirnya saya pecat dan saya usir kamu dari kantor secara tidak hormat. Saya Bu. benar-benar menyesal. Lagian sekarang logika aja, Bu. Saya ini bukan orang berpendidikan, Bu. Saya cuma orang desa. Saya cuma bisa kerja jadi sopir. Selain itu saya gak bisa. Saya sopir, mau ngambil uang dari mana sih, Bu? Terus saya mau korupsi dari mana, Bu? Saya kan tiap hari bareng sama Bu Sinta. Itu Coba deh kesalahan. pikir, Bu Sinta. Emang mungkin saya bakalan korupsi, Bu? Gak mungkin, Bu. Kalau Pak Romi sama Bu Rosita ada kemungkinan. Tapi kalau saya, ya Bu, 24 jam. Saya dipantau sama Bu Sinta. Kapan saya mau lakuin itu, Bu? Dan di kantor saya gak ada yang kenal, gak ada yang akrab. Saya mengakui kok. Saya mengakui bahwa apa yang sudah saya lakukan itu tidak bisa dibenarkan, Pak. Saya udah benar-benar salah menuduh orang sembarangan tanpa adanya bukti. Bahkan saya lebih percaya orang. Iya, ya mungkin udah berusaha keras untuk menjatuhkan Mas Bagas. Jadi sekarang saya mohon Mas Bagas maafkan saya dan saya mohon Mas Bagas untuk kembali sama saya. Jadi saya gak dilaporin, Bu. Saya nggak mungkin ngelaporin kamu karena Terus? kamu nggak bersalah. Bu Sinta datang ke sini
cuman buat minta maaf, bukan buat ngelaporin saya, Bu. Saya nggak ada niatan sedikit pun buat ngelaporin kamu. Terus kenapa Pak Romi bilang begitu tadi ya, Bu? Malah saya langsung disuruh pergi ke luar negeri, Bu. Sebenarnya saya emang sengaja sih datang ke sini untuk langsung cari kamu dan ngajak mereka berdua. Saya pengen lihat sebenarnya apa dugaan saya itu benar atau tidak. Ternyata setelah dengar omongan langsung dari kamu, mereka sudah bertemu kamu terlebih dahulu. Ya, saya nggak salah lagi, ternyata mereka orangnya. Tapi gimana ya, Bu? Saya nggak enak sebenarnya. Mas, kamu jangan takut. Di sini ada saya yang bakal ngelindungin kamu. Oke, mungkin kamu trauma dengan sikap saya kemarin yang udah seenaknya sama kamu. Tapi untuk kali ini, saya janji sama kamu, saya akan tebus semua kesalahan yang udah saya perbuat terhadap kamu. Asalkan kamu mau memaafkan saya dan kamu mau kembali terhadap saya. Tapi kan saya cuma sopir, Bu. Saya orang desa. Masa Bu Sinta bersikap segitunya sama saya, Bu? Kamu memang sopir. Bener kata Pak Romi sama Bu Rosita, Bu. Saya ini ibaratkan langit dan bumi bareng sama Bu Sinta. Jadi saya ngerasa gak pantas aja sampai seorang atasan, seorang direktur bersikap seperti itu sama sopir desa kayak saya, Bu. Apalagi sampai nyusulin saya ke sini cuman buat minta maaf. Kamu tahu nggak? Kalau saya tuh nggak peduli omongan mereka semua. Sekarang saya bisa berpikir seperti ini karena saya berkaca terhadap kejadian kemarin. Saya nggak mau kejadian itu terulang lagi. Ya mungkin mereka bisa menghina kamu, menuduh kamu dan menghakimi kamu seperti ini. Tapi mereka nggak bisa mengubah perasaan saya, Pak. Dan satu hal lagi, Bu. Saya bukan nolak buat kembali, Bu. Tapi tunangan Bu Sinta, aku salah paham sama saya. Katanya Pak Romi, tunangan Bu Sinta tuh pengusaha besar. Bisa aja, kapan aja buat menyingkirkan saya dan penjarakan saya kalau dekat sama Bu Sinta. Saya takut, Bu. Sebentar. Tunangan? Iya, Bu, kata Pak Romi sama Bu Rosita. Ini mereka udah bener-bener nggak beres dan mereka udah kelewat batas, Pak. Oke, sekarang gini. Intinya saya nggak punya tunangan, saya nggak pernah punya pasangan. Sekarang saya mau ngajakin Mas Bagus untuk ketemu sama mereka. Oke? Mas Bagus nggak perlu takut. Saya akan beri pelajaran terhadap mereka semua. Tapi, Bu, Tenang aja, oke? Sekarang kamu ada bersama saya, oke? Ya udah, sekarang kalau gitu kamu ikut saya. Ayo. Tunggu. Pelan makanya, ntar kalau jatuh, siapa yang mau nolong? Yang mau gotong kamu siapa? Kan kamu berat. Apa sih? Aku itu ngomong sama kamu, tahu nggak? Kamu dari tadi ngomong aja terus. Kebetulan kalian berdua ada di sini. Dari tadi saya cariin kalian berdua, tau gak sih? Bu, Sudah ketemu sama udah ketemu sama Mas supir. Bagas. Oh, syukur alhamdulillah, saya udah cari kemana-mana, Bu. Udah keliling, nggak ketemu loh, Bu. saya Udah tadi sama dia. saya gak ngelihat, Bu. Mas Bagas nggak perlu takut. Saya udah bilang kan sama Mas Bagas. Mas Bagas. Kita berdua itu mulai tadi mencari Mas Bagas. Iya, udah Mas Bagas tuh nggak keliling. usah takut sama kita. Kita ini sebenarnya orang baik. Kamu jangan bilang kalau aku mau kamu. Pak Romi, stop ya, Pak. Kalian pikir saya nggak tahu? Kalau kalian udah lebih dulu ketemu sama dia. Enggak, Bu. Kalau lagi kalian bohong, saya nggak akan segan-segan buat laporin kalian. Enggak gini, Bu. Emang tadi ketemu sama Mas Bagas, tapi katanya Mas Bagas sudah nggak mau kerja sama Bu Sinta, jadinya dia mau keluar, mau merantau, Bu. Jangan kalian pikir saya nggak tahu apa yang udah kalian berdua perbuat di belakang saya. Selama ini sebenarnya saya tahu kalau kalian itu ulah. Ulah, Iya kan? Yang bikin ulah. saya nggak pernah bikin ulah sama buruk itu. Masih berusaha buat ngeles. Iya. Takut Bu Sinta marah ya. Mas Bagas sudah sampaikan semuanya sama saya. Termasuk soal tunangan yang Pak Romi bahas sama Mas Bagas. Emang waktu saya pernah ngomong soal itu nggak Pak Romi? Tuh kan Bu, saya kan udah bilang sama Bu Sinta kalau si Bagas ini bakalan ngerusak kantor kita, Bu. Dia itu sudah fitnah kita berdua, Bu. Saya aja masih belum ketemu sama yang namanya Bagas ini, Bu. Iya nggak? Iya, Bu, belum ketemu, Bu. Sebenarnya saya bukan cuma punya bukti itu doang. Ah? Sebenarnya saya udah tahu kok kalau kalian berdua yang berusaha keras untuk korupsi dan mencuri uang itu ya kan? Oh, Itu mungkin salah sih, Bu. salah perhitungan aja itu mungkin, Hebat Bu. ya.
kalian bisa tuduh seorang sopir yang nggak tahu apa-apa, terus kalian seolah-olah meyakinkan semua karyawan bahwa dia dalamnya, iya kan? Coba Bu, kalau nggak percaya tanyain aja sama sopir yang korupsi itu Bu. Jangan cuma kita berdua aja yang Iya, tanya, Bu. dia korupsi nggak Bu? Nanti takutnya kita jadi kambing hitamnya aja. Kalian pikir saya bodoh? Kalau saya tanya sama dia nggak akan mungkin ngaku. Dia nggak akan mungkin jujur di depan kalian berdua. Karena kamu udah ancam dia kan? Iya kan? Pak Romi, Bu. Saya nggak pernah nyangka kalau kalian tuh bakal memperlakukan saya dan kantor kita seperti ini. Saya nggak nyangka sama kamu. Kita berdua hilaf Bu, kita berdua minta maaf Bu. Kita bakalan segera mengembalikan uang yang sudah digelapkan sama kita berdua Bu. Uangnya banyak. Mau dapat dari Tapi kan Pak, kan saya yang akhirnya jadi korban Pak. Nggak boleh begitu Pak. Bagas. Dia juga tadi nantangin Bu Sinta Bu. Enggak, Bu. Walaupun nggak kerja di kantor. Katanya Bagas. dia bisa buka perusahaan sendiri Bu. Karena yang butuh di kantor itu Bu Sinta bukan dia Bu. Oke, kalau memang kemauan kalian seperti itu, saya nggak akan ragu buat pecat kalian dari kantor saya. Bu, Silakan aja kalian pergi. Enggak, Bu. Kalian itu nggak ada gunanya di kantor saya, tahu nggak sih? Bu, saya masih butuh kerjaan loh, Bu. Kalau saya dipecat sama Bu Sinta, saya mau kerja di mana? Saya kan punya anak dan suami di rumah, Kalian Bu. bukan butuh pekerjaan, tapi kalian masih butuh untuk menguras seluruh harta dan uang di kantor ya kan? enggak Bu, saya jujur Bu, saya cuma korupsi cuma satu kali aja Bu sama si Rosita Bu. Enggak. Yang lainnya bukan saya Bu. Saya udah nggak mau terima alasan apapun dari kalian ya. Saya udah nggak mau punya karyawan seperti kalian di kantor saya. Sekarang saya minta kalian berdua minta maaf sama Sudahmas. Tapi kalau saya minta maaf, saya Salim. nggak dipecat kan Bu? Salim, Tapi nggak dipecat kan Bu? Salim. Kok kasar Bos? Sekarang tugas kalian cuma satu. Kalian kemasi semua barang-barang kalian di kantor. Kalian pergi dan angkat kaki dari kantor. Jadi kita Kalau kalian nggak mau, saya akan laporkan sekarang juga. iya Bu, kita pergi. Bu, minta maaf ya, Bu. Pergi, ayo. Sih, udah lihat kan? Sinta, Kamu nggak perlu takut. saya gak nyangka Bu Sinta bakalan ya seperti itu sikapnya sama mereka. Dan Bu Sinta bakalan ngebela saya yang saya cuma jadi sopir Bu. Jadi saya baru pertama kali ngelihat seorang bos yang cantik cuman rela cuman buat nyusulin sopir yang gak berguna kayak saya Bu. Dan saya gak pernah menyangka Bu Sinta bakalan ngebela saya. Dan kemarin juga saya kaget banget Bu. Dulu waktu Bu Sinta ngusir saya dan langsung pecat saya dan nuduh saya korupsi, mencuri uang dan lain sebagainya. Karena Bu Sinta yang saya tahu adalah Bu Sinta yang selalu baik sama saya dan selalu perhatian. Tiba-tiba jadi perempuan yang jahat banget sama saya Bu. Kamu tahu nggak? Kamu itu bukan cuma sekedar sopir, tapi kamu seseorang yang udah berhasil mencuri hati saya. Jadi sekarang saya bukan cuma mau kamu kembali terhadap saya dan juga kantor, tapi saya harap kamu bisa menerima saya untuk jadi pasangan kamu. Jadi Kamu mau nggak? Iya, kamu pasti paham lah. Saya datang ke sini jauh-jauh, saya nggak mungkin kan cuman ngebahas soal pekerjaan di kantor. Saya punya perasaan sama kamu. tapi Bu Sinta yakin Bu? Saya beda level sama Bu Sinta, beda kelas Bu. Saya cuma sopir. Saya bukan orang kaya dan saya bukan orang yang terkenal. Ya kan Bu Sinta terkenal, kaya, sakit juga Bu. Kalau saya pedulikan soal itu nggak mungkin dong. Saya capek-capek mencari fakta dan bahkan sekarang saya datang ke sini. Saya ngebuktiin semuanya sama kamu. Jadi kalau kamu masih belum percaya, oke, nggak apa-apa. Percaya kok Bu, percaya Bu. Saya mau Bu. Kalau misalkan berpasangan sama Bu Sinta. Oke. Ya, kalau gitu mungkin saya mau langsung ajakin kamu ke kantor gimana? Saya bakal menanggung kamu ke seluruh karyawan di kantor, bukan sebagai sopir. Tapi Bu Sinta gak malu.
Justru saya mau kenalin kamu sebagai pasangan saya terhadap semua karyawan di kantor. Paling malu. Ya udah Bu, kalau itu mau Bu Sinta. Yaudah yuk.